Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Priadi Pardosi. Nama saya Monika Puspitasari. Nama saya Muhammad Romdoni. Saya Siti Randia. Saya Teresia Anggraini Tatuo. Dan dengan saya Yulia Elizabeth. Baik, kami akan mempresentasikan klasifikasi jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah hubungan antara dua komputer atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel atau wireless. Dua unit komputer dikatakan terkoneksi apabila keduanya bisa saling bertukar data atau informasi, berbagai resource yang dimiliki seperti file, printer, media penyimpanan berupa hard disk, floppy disk, CD-ROM, flash disk, dan lain-lain. Data yang berupa teks, audio maupun video bergerak melalui media kabel atau tanpa kabel wireless, sehingga memungkinkan pengguna komputer dalam jaringan komputer untuk dapat saling bertukar file atau data, mencetak pada printer yang sama, dan menggunakan hardware atau software yang terhubung dalam jaringan bersama-sama. Suatu jaringan komputer terdiri atas media komunikasi, peralatan, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk menghubungkan dua atau lebih sistem komputer dan atau berbagai peralatan. Jaringan komputer merupakan hal penting bagi organisasi modern dengan alasan: 1. Sistem jaringan komputer memungkinkan organisasi untuk lebih fleksibel dan mudah beradaptasi terhadap kondisi bisnis yang berubah-ubah dengan cepat. 2. Jaringan memungkinkan perusahaan untuk berbagi perangkat keras, aplikasi komputer, dan basis data antar organisasi. Yang ketiga, jaringan memungkinkan pegawai dan kelompok kerja yang tersebar di daerah yang berbeda untuk berbagi dokumen, ide, pendapat, dan berinteraksi secara lebih efisien dan efektif. Klasifikasi jaringan komputer. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan jangkauan geografis. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan topologi jaringan. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan media transmisi. Yang keempat, klasifikasi berdasarkan distribusi sumber data. Yang kelima, klasifikasi berdasarkan peranan komputer atas proses data atau informasi. Berdasarkan jangkauan geografis, Local Area Network atau LAN. Local Area Network atau LAN dapat didefinisikan sebagai kumpulan komputer yang saling dihubungkan bersama di dalam satu areal tertentu yang tidak begitu luas, seperti di dalam satu kantor atau gedung. Suatu komputer atau host dapat dikatakan satu LAN bila memiliki alamat IP yang masih dalam satu alamat jaringan, sehingga tidak memerlukan router untuk berkomunikasi. Contoh jaringan LAN seperti diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Yang pertama itu, atau yang A, single building LAN, kemudian yang B, multiple building LAN. Metropolitan Area Network atau MAN merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau juga sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi ataupun swasta ataupun umum. MAN mampu menunjang data dan suara, bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Berikut ini adalah contoh jaringan MAN, di mana dari Publicity Network dapat terhubung ke berbagai jaringan komputer lainnya. Wide Area Network atau WAN adalah jaringan yang biasanya sudah menggunakan media wireless, sarana satelit, ataupun kabel serat optik. Karena jangkauannya yang lebih luas, bukan hanya meliputi satu kota atau antar kota dalam suatu wilayah, tetapi mulai menjangkau area atau wilayah otoritas negara lain. WAN biasanya lebih rumit dan sangat kompleks bila dibandingkan LAN maupun WAN menggunakan banyak sarana untuk menghubungkan antara LAN dan WAN ke dalam komunikasi global seperti internet. Meski demikian antara LAN, MAN, dan WAN tidak banyak berbeda dalam beberapa hal. Hanya lingkup areanya saja yang berbeda satu di antara yang lainnya. Berikut ini adalah contoh jaringan WAN. Dapat kita lihat bahwa
jaringannya dapat diakses secara luas. Internet. Internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia yang merupakan gabungan dari LAN, MAN, dan WAN. Setiap komputer dan jaringan terhubung secara langsung maupun tidak langsung ke beberapa jalur utama yang disebut Internet Backbone. Dan dibedakan satu dengan yang lainnya menggunakan alamat yang unik yang biasanya disebut dengan alamat Internet Protokol atau IP. Berdasarkan topologi jaringan komputer adalah suatu cara atau konsep untuk menghubungkan beberapa atau banyak komputer sekaligus menjadi suatu jaringan yang saling terkoneksi satu sama lain, di mana penggunaan topologi jaringan didasarkan pada kecepatan akses data, biaya serta ukuran maupun tingkat konektivitas yang nantinya akan mempengaruhi kualitas maupun efisiensi suatu jaringan. Cara yang umum digunakan saat ini adalah topologi bus, ring, star, dan tree. Contoh jaringan internet seperti diperlihatkan pada gambar di bawah ini. LAN, WAN, dan MAN saling terhubung oleh internet. Topologi bus atau linear. Pada topologi bus digunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh workstation dan server dihubungkan. Keunggulan topologi bus adalah pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lain. Kelemahan dari topologi ini adalah bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Contoh topologi bus seperti diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Topologi ring atau cincin. Pada topologi ring, semua workstation dan server dihubungkan sehingga terbentuk suatu pola lingkaran atau cincin. Tiap workstation atau server akan menerima dan melewatkan informasi dari suatu komputer ke komputer lain. Bila alamat-alamat yang dimaksud sesuai, maka informasi diterima, dan bila tidak, informasi tidak akan dilewatkan. Kelemahan dari topologi ini adalah setiap node dalam jaringan akan selalu ikut serta mengelola informasi yang dilewatkan dalam jaringan. Sehingga bila terdapat gangguan di suatu mode, maka seluruh jaringan akan terganggu. Keunggulan dari topologi ring adalah tidak terjadinya collision atau tabrakan pengiriman data seperti pada topologi bus, karena hanya satu node dapat mengirimkan pada suatu saat. Contoh topologi ring seperti diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Topologi star atau bintang. Pada topologi star, masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub. Keunggulan dari topologi star adalah dengan adanya kabel tersendiri untuk setiap workstation ke server, maka bandwidth atau lebar jalur komunikasi dalam kabel akan semakin lebar, sehingga akan meningkatkan untuk unjuk kerja jaringan secara keseluruhan. Bila terdapat gangguan di suatu jalur kabel, maka gangguannya hanya akan terjadi dalam komunikasi antar workstation yang bersangkutan dengan server. Jaringan secara keseluruhan tidak mengalami gangguan. Kelemahan dari topologi star ini adalah kebutuhan kabel yang lebih besar dibandingkan dengan topologi lainnya. Baiklah, selanjutnya ini adalah contoh topologi star. Bisa dilihat di gambar ini. Di sini semua jaringan bisa terhubung ke satu server. Selanjutnya topologi tree atau pohon. Topologi tree merupakan perpaduan antara topologi bus dan star yang terdiri dari kelompok-kelompok dari workstation konfigurasi bintang yang terkoneksi ke kabel utama yang menggunakan topologi bus. Topologi ini memungkinkan untuk pengembangan jaringan yang telah ada dan memungkinkan mengkonfigurasi jaringan sesuai dengan kebutuhannya.
Baiklah, di sini contoh topologi tree bisa dilihat. Selanjutnya, berdasarkan media transmisi, jaringan kabel atau wide network. Jaringan kabel adalah jaringan yang media transmisinya menggunakan kabel jaringan kabel, data dikirim melalui kabel dalam bentuk sinyal listrik. Di sini contoh jaringan kabel atau wide network. Selanjutnya, jaringan nirkabel atau wireless network, yaitu jaringan komputer yang media transmisinya berupa sinyal elektromagnetik untuk menghubungkan setiap perangkat. Contoh jaringan nirkabel seperti diperhatikan pada gambar di bawah ini, di mana signal elektromagnetik dapat menghubungkan perangkat-perangkat. Berdasarkan distribusi sumber data, jaringan terpusat adalah jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Contoh jaringan terpusat seperti diperhatikan pada gambar di bawah ini. Jaringan terpusat, data ada di satu server yang terdiri dari komputer klien 1, komputer klien 2, dan komputer klien 3. Jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi adalah campuran dari jaringan terpusat yang membentuk jaringan tertentu. Jadi, klien tidak langsung terhubung ke server pusat, melainkan ke server cabang. Contoh jaringan terdistribusi seperti diperhatikan pada gambar di bawah ini, di mana klien-klien tidak langsung terhubung dengan database pusat, melainkan terhubung melalui database cabang. Berdasarkan peran komputer atas proses data dan informasi, jaringan klien server didefinisikan sebagai salah satu arsitektur jaringan komputer, di mana perangkat klien melakukan proses meminta data, dan server yang memilih tugas untuk memberikan respon berapa data terhadap permintaan tersebut. Jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer merupakan salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, di mana setiap stasiun atau komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi. Di sini terdapat contoh dari jaringan client server dan jaringan peer-to-peer. Keuntungan atau manfaat yang kita dapat dari jaringan komputer adalah sebagai berikut. Bisa saling berbagi informasi serta data secara bersama-sama seperti hard disk, printer, modem, dan lain sebagainya. Dan jaringan komputer ini juga memberikan efisiensi terhadap waktu di dalam pengoperasian serta biaya pembelian hardware. Bisa saling berbagi file dari server ke klien maupun juga masing-masing workstation atau komputer klien. Penggunaan yang bisa dilakukan secara bersama-sama atau multi-user. Akses untuk bisa masuk ke dalam sebuah jaringan komputer ini memakai sebuah nama, kata sandi, maupun juga pengaturan khusus. Dan hak untuk bisa menggunakan data-data rahasia yang terdapat dalam komputer server maupun juga komputer klien. Komunikasi yang dilakukan antara pemakai komputer bisa dilakukan melalui email atau LAN conference. Pengontrolan yang dilakukan oleh para pengguna komputer dan data yang ada di dalamnya bisa dilakukan secara terpusat oleh orang-orang tertentu saja.
sehingga hal ini bisa meningkatkan keamanan pada sebuah komputer itu sendiri. Bisa memberikan kemudahan saat melakukan backup data. Data yang ada akan selalu ada di data yang masuk yang dapat diterima. Dan juga data yang masuk tidak tergantung terhadap orang-orang yang menyimpan data tersebut. Apabila orang tersebut tidak ada, dikarenakan penyimpanan data ini memiliki sifat tersentralisasi. Keterkaitan sistem dan jaringan komputer. Kaitan antara sistem komputer dengan jaringan komputer, yaitu ketika kedua fungsi ini bergabung, maka mampu memudahkan untuk mendapatkan informasi, di mana salah satu pengaplikasiannya komputer dapat membantu manusia dalam pekerjaan sehari-harinya. Pekerjaan itu seperti pengolahan kata, pengolahan angka, dan pengolahan gambar. Elemen dari sistem komputer terdiri dari manusianya, atau brainware, perangkat lunak, atau software, set instruksi, atau instruction set, dan perangkat keras, atau hardware. Dengan demikian, komponen tersebut merupakan elemen yang terlibat dalam suatu sistem komputer. Kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa jaringan komputer merupakan solusi untuk kebutuhan manusia dalam pengakses data. Hal ini tercermin dengan meningkatnya penggunaan jaringan komputer, baik dalam kecil maupun besar. Penggunaan jasa ini pun tidak terkotaki hanya kalangan tertentu saja, akan tetapi telah menjalar hampir ke seluruh kalangan pengguna komputer. Jaringan komputer saat ini diterapkan hampir dalam semua tempat seperti bank, perkantoran, universitas, rumah sakit, bidang pariwisata, hotel, dan bahkan rumah. Komputerisasi memberikan kemudahan dalam penyelesaian banyak tugas dan meningkatkan kebutuhan untuk saling berbagi informasi antara bagian yang terkait dan kebutuhan untuk pengamanan dan penyimpanan data. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang dan salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami mohon maaf untuk kesalahan kami dalam pemaparan materi hari ini. Pesan kami tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.